Siapa saja yang mendengar kata Lawang Sewu, rasanya akan merasakan sensasi horor yang khas, terutama bagi sobat dukun yang pernah langsung eksplorasi bangunan peninggalan Belanda yang berlokasi di kota Semarang ini. Selain menyimpan banyak nilai sejarah yang ditinggalkan, bangunan yang dibangun pada 1904 oleh Belanda itu juga terkenal angker. Selain itu, sudah banyak juga warganet yang mempublikasikan kisah horornya di media sosial mereka terkait Lawang Sewu ini. Cerita yang banyak itu memang berbanding lurus dengan banyaknya makhluk yang menghuni bangunan Wilhelminaplein, sebutan Belanda. Mulai dari kasus pemerkosaan hingga kisah heroik menghiasi sejarah kisah perhantuan di Lawang Sewu. Kisah hantu noni Belanda. Menurut mitosnya dahulu ketika masa penjajahan Jepang, terjadi kasus pemerkosaan tentara Jepang terhadap sekitar puluhan noni Belanda. Usai diperkosa di Lawang Sewu, tentara Jepang langsung memenggal kepala noni-noni Belanda nan malang itu yang menyebabkan munculnya kisah mistis. Kisah hantu noni Belanda ini pernah disampaikan lewat kesaksian seorang pria yang mengakui melihat penampakan sosok noni Belanda ketika dirinya sedang memancing di sekitar sungai Lawang Sewu. Pria itu mengakui sosok si noni Belanda memang tidak mengganggu, namun hanya mondar-mandir dengan menampilkan wajah pucatnya yang cantik bersimbah darah dan tersenyum. Kisah prajurit Belanda penjaga pintu. Menurut salah seorang penjaga gedung Lawang Sewu, salah satu titik di mana sosok makhluk kasat mata itu kerap memperlihatkan diri adalah bagian pintu depan paling barat atau paling timur. Dipercaya sosok penjaga di pintu dengan arah berlawanan itu adalah para serdadu tentara Belanda lengkap dengan senjata laras panjang. Konon jika seseorang menyadari serdadu hantu itu, maka akan diawali dengan hembusan angin agak kencang atau semilir dan bau-bau misterius mulai wangi, kemenyan sampai anyir darah membusuk. Misteri teriakan. Selain misteri noni dan serdadu, kisah horor juga datang dari salah satu bagian depan halaman gedung, yakni sebuah sumur tua yang setiap harinya selalu dikunci dan tak pernah dibuka. Sumur tua itu berbentuk tembok meninggi dengan bagian dasar tanah dan bagian atapnya adalah genting warna merah. Konon di malam-malam hari nan sepi kerap terdengar suara teriakan kesakitan, tangisan dan ketakutan dari tentara Belanda. Sejarah menyebutkan di tempat itulah banyak tentara Belanda yang tewas dengan disembelih oleh para tentara Jepang, sehingga kabarnya arwah mereka penasaran.